Saya agak berat sebenarnya membawakan firman ini, tapi mau gimana, ya kan? Dari 11 nabi, tapi saya harus membawakan firman Tuhan ini yang begitu luar biasa. Yang menurut saya bukan terlihat sih ya, cukup keras. Tamparan yang begitu luar biasa. Saat saya menyiapkan ini, begitu banyak sedih, begitu banyak, Tuhan menyingkapkan banyak sekali untuk kitab ini. Tapi harus saya sampaikan karena adalah berita baik. Kalau saya tidak sampaikan, saya berdosa Bapak Ibu Saudara. Karena klik dulu ya, kita baca dulu ya. Di Yakobus 4 ayat yang ke-17. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia apa? Ia apa? Bapak Ibu kalau ngelihat ada orang yang nyuri, kalau ada orang yang berbohong, kalau ada orang yang tidak baik, kalau engkau tidak menegurnya, engkau udah jelas gitu ya. Jadi saya ditegur sama Tuhan, Tuhan benar gak ya Tuhan, saya harus khotbahkan ini. Tuhan singkapkan ini kepada saya. Kalau saya tidak membawakan beritakan ini, saya berdosa. Kalau saya udah selesai, tergantung Bapak Ibu Saudara. Jadi saya lunas sama Tuhan ya. Saya tidak membawa dosa Bapak Ibu Saudara ya. Saya bawa dosa sendiri ya. Tapi sudah ditebus oleh Tuhan. Nah, sebelum kita masuk firman Tuhan, saya juga mau mendeklarasikan firman Tuhan ini dari 2 Timotius 4 yang 1 sampai yang 4. Ini kita harus mengerti Bapak Ibu Saudara. Sebelum kenapa saya harus sampaikan? Karena dari firman ini juga yang Tuhan singkapkan kepada saya. 2 Timotius 4 ayat yang 1 sampai yang 4. Dikatakan judul perikopnya adalah penuhi panggilan dan pelayananmu. Di ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya, demi kerajaannya. Ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap siarakah baik atau tidak baik ya. Jadi mau baik mau enggak, saya harus memberitakan firman. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Makanya Tuhan selalu mengajarkan setiap kita adalah kasih yang sabar Bapak Ibu Saudara. Lalu ayat yang ketiga dikatakan seperti ini, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat ya, bukan ajaran sesat, ajaran sehat ya. Kalau sesat udah pasti tahu, tapi apa? Orang tidak lagi menerima ajaran sehat. Maksudnya ajaran sehat itu adalah banyak yang kemarin dari 2 minggu kemarin yang saya sampaikan, orang mendengarkan apa? TikTok ya kan, daripada firman Tuhan. Itu udah, firman Tuhan udah tergenapi sebenarnya sama sekarang. Tinggal Tuhan Yesus datang ya, tergantung kita mau mendengarkan yang mana. Katakan seperti ini, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Maksudnya guru-guru di sini adalah berarti kita memprioritaskan Tuhan itu menjadi nomor 2. Tetapi kehidupan kita yang kita sering dengar, yang enak didengar, oh ya itu adalah nomor 1. Itu dia yang memuaskan keinginan daging kita. Lalu di ayat yang keempat dikatakan mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi ya udah jelas sekali sebenarnya. Makanya begitu luar biasanya dunia saat ini. Tapi saya yakin di GBJ T2 tetap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Amin ya. Nah, ini adalah yang saya mau bacakan nextnya. Kita deklarasikan bahwa dalam firman ini, dalam kehidupan kita mau menerima firman Tuhan, mau baik, mau buruk. Karena semua ya Bapak Gembala, Pastor Charlie, Ibu Gembala membawakan dari firman Tuhan. Mau dia kelihatannya kayaknya sakit deh gitu ya. Mau gimana lagi Bapak Ibu Saudara, itu adalah kebenaran firman Tuhan. Kita baca dulu ya bersama-sama. 1, 2, 3, pelan-pelan ya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku, bilang aku ya. Jadi siapa? Kita ya, bilang pegang dada kita ya. Aku menerima pesan dengan sungguh-sungguh demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Bilang lagi, aku siap menerima firman, baik atau tidak baik waktunya. Aku siap ditegur, dinasihati dan dibentuk. Sebab aku tahu bahwa pembentukan Allah sering datang
Melalui hal-hal yang tidak ingin ku dengar tetapi sangat kubutuhkan. Terus, lalu aku menolak menjadi pribadi yang hanya mencari pengajaran yang cocok dengan seleraku. Aku memilih ajaran yang sehat, bukan apa yang ingin ku dengar. Lalu, aku berpaling dari cerita-cerita yang menyesatkan. Aku berdiri dan apapun harganya. Katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita ya. Jadi udah jelas ya, mau baik mau buruk yang saya mau firmankan, dengarkanlah ini ya. Jadi mau baik mau buruk, mau kita tersinggung, itu masalah Bapak Ibu Saudara sendiri ya. Itu adalah pribadi, tapi yang mau disampaikan adalah itu adalah kebenaran firman Tuhan. Yang sering dunia ini tutup-tutupi, diselimuti dengan banyak hal. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita yang ke-11 ya. Kita membuka kitab yang ke-11 ya dari nabi kecil ya, itu adalah Meliaki. Sebenarnya ada yang terakhir ya, yang ke-12. Tapi Tuhan menuntun saya untuk yang Meliaki ini. Judul perikopnya, judulnya kita next ya. Kita baca dulu bersama-sama. 1, 2, 3. Kitab apa? Peringatan, janji dan jadi di dalam kitab Meliaki itu ada 3. Yaitu ada kitab peringatan, kitab janji dan kitab apa? Pengharapan. Jadi saat Tuhan memberikan peringatan sama kita, jangan pernah lupa Tuhan pasti pegang janjinya ya. Dan pegang pengharapannya. Janji, peringatan janji dan pengharapan yang akan kita bahas terus menerus. Nah, di dalam Meliaki ini sebenarnya benar-benar yang tadi yang mau saya bilang adalah dia itu komplit. Jadi satu yang komplit untuk merubah kehidupan kita. Karena Bapak Ibu Saudara tahu di antara Meliaki ya, lalu langsung Matius. Yang saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, dalam kedua kitab itu ada satu lembar. Tahu satu lembar itu apa? Bukan ya. Apa? Perjanjian baru. Ya, saya bawa nih makanya firman Tuhan ya. Ada satu lembar kosong namanya apa? Tahu Bapak Ibu Saudara? Dalam Meliaki sampai Matius, Tuhan tidak berbicara selama 400 tahun untuk bangsa Israel. Sunyi, senyap, udah gak ada nubuatan lagi. Pas, udah 400 berhenti. Makanya kenapa Meliaki itu dikatakan pesan yang begitu baik. Pesan-pesan untuk bangsa Israel. Amin. Nah, pesan apa sih sebenarnya? Jadi kalau pesan-pesan tuh kayak misalnya saya kasih contoh. Misalnya kalau orang tua mau pergi ya. Pasti kasih pesan-pesan kan sama anaknya. Kamu harus jagain adikmu ya. Kamu kerja yang baik ya. Kamu belajar yang baik, itu pesan-pesan. Ya, kalau orang biasanya kalau paling sering ya, kalau kita dengar orang kalau yang mau mati ya kan, makanya jangan suruh pesan-pesan, karena nanti dia lewat, ya kan, karena ada pesan-pesannya ya kan. Jadi nggak boleh pesan-pesan kalau orang yang mau meninggal ya. Kalau tulis warisan nggak apa-apa. Gaya bercanda. Ya, pesan. Tapi pesan apa sih sebenarnya? Ya itu ada di pesan terakhir yaitu di Meliaki. Ini adalah inti dari pesan tersebut. Next ya. Nah, kita baca dulu bersama-sama 1, 2, 3. Dikatakan Yesus adalah hati Bapa dan hati anak yang sempurna dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita harus mengerti saat kita menjadi anak ataupun dari orang tua yang sudah menjadi orang tua yaitu memiliki hati Bapa. Kita harus mengerti apa sih isi hati Bapa, apa sih isi hati anak. Yaitu dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, next ya. Di sini saya sampaikan ya. Ternyata ada 3 dari yang tadi tentang peringatan, tentang janji dan pengharapan. Dari peringatan ini yang pertama dari Meliaki 1 pasal yang 1 ayat sampai yang ketiga begitu banyak sekali tentang peringatan. Lalu yang kedua tentang janjinya Tuhan untuk bangsa Israel dan juga pastinya untuk kita. Yang ketiga tentang pengharapan.
Nah, yang saya mau bagikan di sini adalah ternyata di dalam, next ya dulu, kita baca dulu Meleaki ya. Meleaki 3 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Ini adalah tentang peringatan yang Tuhan sampaikan. Dikatakan seperti ini. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan apa? Sebuah kitab apa? Peringatan. Makanya tema saya adalah tentang kitab peringatan. Tadi apa? Yang kedua, janji dan pengharapan. Haleluya ya. Ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang apa? Takut akan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ini kitab peringatan. Nextnya ini kitab janji ya. Di ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Kita baca bersama-sama ayat yang 17 dan 18. 1, 2, 3. Maka kamu antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak kepadanya. Yang terakhir tentang pengharapan ini adalah pesan inti dari kitab Meleaki itu sendiri. Di Meleaki 4 ayat 4 sampai yang ke-6 next ya. Kita baca 1, 2, 3. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel. Yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datang hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ayat yang ke-6. Maka ia berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Begitu luar biasanya kenapa Tuhan Yesus datang. Tahu kalau Tuhan Yesus nggak datang itu. Jangan akan aku datang akan memukul apa? Bumi sehingga musnah. Jadi kalau Tuhan Yesus nggak datang mungkin kita udah nggak ada Bapak Ibu Saudara. Udah musnah ya. Tetapi karena ada perjanjian baru, Tuhan Yesus genapi Bapak Ibu Saudara. Buat apa 400 tahun diam sunyi? Karena udah lengkap Bapak Ibu Saudara. Dari nubuatan, dari kejadian sampai Meleaki, nubuatan Tuhan sudah lengkap Bapak Ibu Saudara. Tergantung dari apa? Mereka mau nurut atau enggak Bapak Ibu Saudara. Makanya dikatakan apa? Hukum-hukum dan Taurat. Kalau mereka mau menerima, baik-baik saja. Kalau tidak, urusan sendiri. Makanya dikatakan jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, nextnya. Tentang peringatan di sini ada 3 hal yang Tuhan sampaikan. Yang pertama itu tentang teguran imamat. Maksudnya di sini adalah teguran imamat yaitu Tuhan menegur langsung kepada pemimpin-pemimpin di sana atau imam-imam di sana Bapak Ibu Saudara. Kok kamu tidak lebih baik daripada jemaatmu? Kalau sekarang imamat itu siapa? Para pendeta. Kok para pendeta tidak lebih baik daripada jemaatmu? Gimana mau untuk meneruskan? Itu dia pesan pada imamat. Lalu Tuhan juga tegur tentang yang namanya kawin campur Bapak Ibu Saudara. Dikatakan engkau harus mengasihi istri mudamu. Istri masa mudamu ya, bukan istri muda ya. Istri masa mudamu ya. Jadi istri masa muda adalah perkawinan yang pertama maksudnya. Ya istri masa mudamu. Tetapi sekarang apa? Yang dikatakan adalah engkau lebih mengasihi istri mudamu daripada istri masa mudamu. Bisa bedain? Hah? Bisa? Ya, kalau istri muda berarti istri apa? Baru. Dikatakan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Mereka kawin campur sehingga Tuhan berfirman seperti itu. Lalu yang ketiga, ini yang sering banyak sekali Bapak Ibu Saudara kontroversi di luar sana. Tentang apa? Persembahan persepuluhan. Udahlah, gak perlu yang nama dibahas Bapak Ibu Saudara. Gak perlu didebatin tentang apa persembahan persepuluhan. Kenapa sih di luar sana saya yakin? Karena kenapa? Yudas itu bergentayangan sama orang-orang itu. Karena dari Yudas dikatakan apa? Tuhan katakan seperti ini.
Lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jadi orang pelit lebih baik tidak dilahirkan. Sama seperti Yudas, punya hati yang jahat. Mereka menjual Tuhan Yesus, dia jual Tuhan Yesus dengan berapa keping? Berapa? 30. Kasihan Tuhan Yesus. Dia udah capek-capek ya. Hidup di dunia ini. Udah gitu dihianatin, harganya cuma 30 perak. Lebih tinggi lagi bisa kali. Nggak ya bercanda. Tapi apa ya, itu benar-benar penghinaan loh. Sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara mau dijual 30 perak. 30 perak tuh kalau nggak salah waktu itu berapa ya saya hitung ya. 15 juta apa 30, kalau nggak salah ya. Apa 20 juta gitu, mau. Ginjal kita aja lebih mahal. Coba, daripada 30 perak itu ya kan. Kita jual ginjal masih bisa hidup kita, ya kan? Tapi ini dijual 30 perak doang. Begitu tersiksa ya Tuhan kita ya. Begitu memalukannya sebenarnya. Di sini sebenarnya tentang persembahan persepuluhan saya sudah mengerti dari 15 tahun. Dari ibu bapak gembala yang mengajarkan kepada kita untuk memberi persembahan persepuluhan Bapak Ibu Saudara. Tapi kayaknya jemaat Tuhan gak ada yang tertarik kali ya. Tentang persembahan persepuluhan, kayaknya saya nggak perlu khotbah ini ya. Kalau tertarik, kalau yang tidak tertarik boleh angkat tangannya. Oh ya berarti tertarik semua, haleluya. Ya. Kalau tertarik boleh angkat tangannya. Ya, di sini akan Tuhan singkapkan begitu banyak sekali tentang persepsi yang salah. Di sini akan saya pretelin satu-satu Bapak Ibu Saudara. Tetapi poin yang pertama ya. Poin yang pertama tentang teguran teguran tentang imamat. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tahu, kalau hati Bapak dan hati anak, kalau hati Bapak itu adalah dari imamat, maksudnya dari para imam. Kalau kita mengerti tentang pelayanan Tuhan, kalau kita mengerti begitu besarnya kasih Tuhan, kalau kita baca benar-benar tentang Meleaki ini, begitu luar biasanya. Tuhan itu tegur tentang imamat, bagaimana pelayananmu, bagaimana kehidupanmu, bagaimana engkau harus hidup. Begitu luar biasanya Bapak Ibu Saudara. Karena bangsa Israel pada saat itu bobrok sekali. Sangat-sangat bobrok sekali. Sampai imam-imamnya, dia mau memberikan persembahan, tercelah Bapak Ibu Saudara. Begitu luar biasanya manusia ya, dari kehidupan yang mau baik, mau kehidupan yang Tuhan udah tuntun kehidupan yang baik, tapi manusia tetap memilih kehidupan yang jahat. Tapi sebenarnya sama Bapak Ibu Saudara, di dalam nanti kerajaan 1000 tahun, saya cerita sedikit ya, kerajaan 1000 tahun tuh jadi kita udah naik, tapi masih ada yang tertinggal di sini. Mereka memerintah 1000 tahun bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus loh ya memerintah. Setelah itu dibukakan lagi pintu neraka untuk para malaikat, bukan para malaikat ya, iblis-iblis itu ada lagi di dunia ini. Tapi tahu kenyataannya apa? Tidak ada yang selamat. Mereka hati yang jahat. Saya yakin semua orang yang ada di sini bukan karena kita, tapi karena apa? Roh Kudus yang menuntun kita. Oh iya, Tuhan itu ingatkan pada kita, itu Roh Kudus. Yang Tuhan selalu ingatkan kepada kita, oh iya ya, kamu harus ibadah, kamu harus ini, itu Roh Kudus. Amin. Itu adalah teguran dari imamat. Lalu dari sini Tuhan juga menyingkapkan sesuatu hal seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengerti hati Bapak dan hati anak, maksudnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Begitu indahnya perjanjian baru, Tuhan Yesus menceritakan begitu baiknya Bapa. Begitu luar biasanya Bapa. Tapi bangsa Israel menganggap, apa ini Allah? Mereka bilang, Tuhan tidak pernah peduli sama kita. Dia bilang seperti itu. Makanya Tuhan sampaikan hatinya Tuhan, hatinya Bapa kepada siapa? Kepada kita. Begitu luar biasanya hatinya Bapa di dalam pelayanan kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita. Bagaimana Tuhan mau untuk hidup di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Di sini yang mau saya sampaikan adalah di dalam kehidupan kita saat kita pelayanan, saat kita ini
itu harus muncul dari kedewasaan iman, kehidupan kita. Kalau hidup kita kecil dengan imannya, kita harus punya motivasi Bapak Ibu Saudara dalam pelayanan. Motivasinya apa? Menyenangkan Tuhan. Tuhan udah menyenangkan kita, betul gak? Punya tempat tinggal semua, apakah itu kurang? Punya baju semua, apakah itu kurang? Bisa makan semua, apakah itu kurang? Kita bisa nafas sekarang ya, apakah itu kurang? Hidup kita selalu dibilang apa? Kurang. Tuhan aku mau ini, Tuhan mau itu. Tapi tidak pernah untuk mengucap syukur. Apakah saya lebih baik Bapak Ibu Saudara untuk berkhotbah di tempat ini daripada pelayan-pelayan Tuhan? Enggak. Tetapi karena saya tahu Tuhan lebih dulu mengasihi saya lewat Bapak Gembala, lewat dari oma-oma saya. Sehingga saya ngerti, oh ya saya harus pelayanan. Ini adalah panggilan Tuhan. Jadi bukan karena paksaan Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah memaksa kita. No, tidak pernah. Tapi kita yang mau ngambil keputusan. Amin. Di dalam kehidupan kita begitu banyak sekali tadi yang saya bilang, tidaklah lebih baik. Apakah Bapak Ibu Gembala, kita sama-sama diproses Bapak Ibu Saudara, beneran. Saya berkhotbah di tempat ini, sekarang pada saat ini, apakah saya diproses? Diproses sama Tuhan, sama. Jadi Bapak Ibu Saudara dapat, saya pun dapat. Banyak teguran yang Tuhan sampaikan juga. Jadi bukan hanya untuk saya, tetapi untuk Bapak Ibu Saudara. Kalau saya nunggu hidup saya sempurna, oh enggak lah, kan banyak orang bilang, saya enggak mau pelayanan lah. Saya masih ini, saya masih itu, saya masih tidaklah sempurna. Kalau saya menunggu saya tidak sempurna, saya kapan untuk membagikan ini? Enggak ada. Tapi karena saya tahu Tuhan begitu sayang sama saya ikuti prosesnya sama Tuhan. Karena saya tahu Tuhan cinta banget sama saya, sampai saya hidup lagi sama Tuhan. Karena Tuhan sayang sama saya. Kalau saya membagikan ini kepada Bapak Ibu Saudara, karena saya sayang sama Ibu Saudara. Karena saya sayang, karena apa? Tuhan tidak pernah mau satu orang pun di tempat ini tidak masuk kerajaan surga. Saya pun tidak mau. Karena saya sayang sama Bapak Ibu Saudara. Cintailah Tuhan. Cintailah. Karena kalau saat kita cinta, kita sebagai anak mengerti hati Bapa, kita tahu apa yang Bapa mau. Kita tahu apa yang Bapa kita suruh. Sama dengan hal yang tadi tentang kawin campur. Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau memilih istrimu asal-asalan, kalau engkau cari suamimu asal-asalan, gak baik. Kok main comot sana sini. Gimana mau, karena kenapa sih tujuan Tuhan apa sih? Dibilang bahwa kita harus seiman, kita harus sepakat, kita harus punya pasangan yang sepadan. Karena apa? Tuhan mau mewariskan kerajaan sorga. Kalau engkau memilih pasanganmu di luar Tuhan, anakmu jadi apa? Karena tanggung jawab yang pertama adalah ngurus anak. Kalau ngurus anak udah gak benar, karena ngurus anak itu ya, anak bisa masuk surga. Saya bisa hidup seperti ini, itu karena orang tua saya. Dididik, ya kan? Saya melihat pelayanan orang tua saya tahu orang tua saya bisa berdiri di tempat ini. Tapi kalau orang tua udah gak baik, gimana anak mau masuk surga? Bibitnya Bapak Ibu Saudara yang saya mau bicarakan. Mungkin memang saat dia dewasa dia punya pilihan. Tapi bibitnya udah telanjur. Telanjur apa? Tidak baik. Itu dari bibit Bapak Ibu Saudara. Bagaimana orang tua saya mengajarkan saya, bagaimana mengajarkan koko saya, begitu baik. Lalu makanya kenapa sih dikatakan warisan Bapak? Jangankan warisan Bapak Ibu Saudara. Orang tua pun ya, papa mama punya warisan. Kalau punya istri yang salah, terus istrinya ternyata gak suka kerja,
foya-foya, ngerongrong terus. Apakah nggak habis itu warisan dari orang tua? Ya kan? Makanya kenapa orang tua tuh selalu membimbing, kamu nggak boleh ini ya, kamu harus ini ya. Dengerin, orang tua itu lebih jago. Beneran, anak-anak muda di sini. Orang tua itu punya pengalaman jauh daripada kita. Saya mengerti ini karena apa? Saya mengalami ini Bapak Ibu Saudara. Diperingati kedua orang tua saya, bagaimana kehidupan. Kenapa diperingati Bapak Ibu Saudara? Dalam kehidupan saya, bisa saya berdiri di tempat ini karena kedua orang tua saya, bukan karena saya. Enggak. Apakah karena saya pintar? Enggak. Saya kuliah pun dari orang tua saya dididik dari orang tua saya. Begitu mengucap syukur sama Tuhan. Itu adalah kawin campur. Bagaimana kehidupan kita kalau engkau pilih asal-asalan, terus engkau cari pasangan yang tidak baik. Mau gimana? Orang tua udah susah ya kan, ngerawat cewek ya kan. Terus punya suami yang begitu. Capek-capek ya kan ngurusin anak, dapat suami yang gak baik. Aneh ya kan. Anak sekarang gak mau dengerin orang tua. Orang tua apa? Dilawan. Wah, kutukan Bapak Ibu Saudara. Beneran. Orang tua dilawan, kutukan. Beneran. Kenapa saya bisa ngomong ini? Karena saya tahu, begitu benar-benar tahu. Alkitab itu begitu nyata. Orang dikatakan hormatilah ayah dan ibumu. Itu udah jelas, sangat-sangat jelas. Tapi kehidupan kita maunya seperti apa? Nggak usah lah kita ngomongin tentang persembahan persepuluhan. Kalau hati kita aja udah gak benar. Hati kita aja udah salah. Kita pilih pasangan yang tidak baik, yang tidak sepadan. Orang tua tuh tahu banget bagaimana saya kalau misalnya punya istri, pasti orang tua saya tahu mana yang cocok buat saya. Karena tahu apa? Karakter saya, kehidupan saya, bagaimana saya kecil, bagaimana saya besar, sampai saya detik saat ini orang tua saya tahu, saya yakin itu. Mana yang terbaik dari orang tua. Karena apa? Kita belajar dari hati Bapak. Bahwa hati Bapak begitu baik untuk anaknya. Dan hati anak harus baik sama bapaknya. Nggak boleh curiga. Kadang anak-anak suka curiga. Benar gak Bapak Ibu? Ya kan? Curiga, enggak lah mama ngomel. Ngomel aja taunya, ya kan? Gak boleh, ya kan? Orang tua ngomel itu adalah didikan. Tahu mereka mana yang baik, mana yang enggak Bapak Ibu Saudara. Kecuali orang tuanya di luar Tuhan, wah itu udah beda ya. Kalau orang tua takut akan Tuhan, itu udah pasti bener lah. Itu udah pasti. Walaupun tidaklah sempurna Bapak Ibu Saudara. Orang tua itu tidak adalah sempurna. Tetapi Tuhan yang menyempurnakan. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita dulu dong ya. Haleluya. Di sini tentang yang ketiga, poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Nah sebelum itu ya, menurut saya Bapak Ibu Saudara, kita itu penting ya. Kita udah lama banget yang namanya MSB. Tahu? Hah? Masa sih? MSB, My Spirit Burning. Ya aduh lupa. Kelamaan sih ya COVID-nya. Ini ya. Menurut saya perlu banget ini. Saya berencana ya. Bahwa ini harus dimajukan karena apa? Dunia ini semakin kacau. Dunia ini semakin tidak baik-baik saja. Kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Di sini maksudnya adalah pendalaman Alkitab Bapak Ibu Saudara. Bapak Saudara yang ingin mendaftar nanti silakan daftar sama Ci Arlin. Kita kemungkinan mungkin bulan Februari, Januari nanti kita akan atur. Tapi di sini Tuhan singkapkan pada saya, kenapa kamu nggak bangun ini lagi? Gitu. Jadi waktu itu kan yang pertama ya kan. Mungkin yang pertama kita juga akan ada, tapi yang kedua kita akan lanjut. Nah, kita akan bahas tentang persembahan persepuluhan Bapak Ibu Saudara. Saya sebenarnya sih nggak mau kasih tahu ini ya kepada Bapak Ibu Saudara karena rahasia pribadi saya sebenarnya. Wih, ya kan. Tapi karena saya sayang sama Bapak Ibu Saudara, saya ceritakan ini untuk Bapak Ibu Saudara. Nah, tentang apa? Persepuluhan ya.
Kita baca dulu. 1, 2, 3. Ini rahasianya loh. Rahasia tentang persepuluhan ya. Yang sering orang bilang. 1, 2, 3. Tidak mengikat orang percaya dalam perjanjian baru. Ingat ya. Itu tentang hukum ya. Ada makna dari sebuah hukum itu. Nanti saya cerita ya. Tetapi, nah ini tetapinya nih. Orang yang sering lupa tetapi ini yang sering ditinggalin. Memang iya, persembahan perpuluhan itu tidak lagi. Tetapi, ada tetapinya Bapak Ibu Saudara, kita baca. 1, 2, 3. Tetapi dan tahu. Kalau dikatakan segenap hati dan seluruh hidup. Berarti lebih daripada 10%. Tuhan menggenapi firman Tuhan itu benar-benar genap. Bukan meniadakan, ingat ya, Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan. Tapi untuk Jadi kalau engkau ngasih 10% aja mikir, apakah itu segenap hati? Enggak. Nanti saya akan jelaskan. Kenapa di firman Tuhan dikatakan 10%? Begitu saya ngulik ya udah capek Bapak Ibu Saudara, beneran. Saya ngulik tuh ya. Dari kejadian sampai perjanjian baru, itu banyak sekali sebenarnya. Nanti saya akan singkapkan. Ternyata dari hukum Taurat pun ada maknanya. Sama seperti sekarang, segenap hati dan seluruh hidup itu ada maknanya sendiri, berbeda. Tetapi sama Bapak Ibu Saudara. Next ya. Ya, nih ya, makna persepuluhan ya. Sebelum ada hukum, sebelum apa? Saya nanya dulu. Adanya hukum Taurat pada saat kapan? Apa? Musa, ya. Beri tepuk tangan dulu ya. Ya. Jadi sebelum Musa ya, udah ada. Beneran udah ada. Di sini ya, buat apa sih? Maknanya apa sih tentang persepuluhan? Orang tanpa ada hukum, kalau hatinya benar, ini yang dilakukan. Ya. Pertama ya, dimulai dari ajaran apa? Orang tua. Saya diajarkan sama orang tua saya, yuk kamu berikan perpuluhan. Selama saya 15 tahun saya diajarkan seperti itu. Beneran. Selama 15 tahun saya diajarkan seperti itu sama orang tua saya. Apakah kalau saya nggak ngasih dimarahin? Enggak. Tapi saya mengerti. Kenapa saya harus memberi kepada Tuhan? Kita harus ngerti itu dulu. Nah, dimulai dari apa? Orang tua Kain dan Habel. Pertanyaan saya lagi ya, siapa orang tua Kain dan Habel? Siapa? Wah itu pintar itu. Tepuk tangan dulu itu ya. Wah ini lulus ya semua ya. Adam dan Hawa. Kamu bayangin ya, Adam dan Hawa. Siapa itu pencipta pertama siapa? Ya itu. Dari Adam dan Hawa gak pernah berubah tentang pemberian kepada Tuhan. Udah diajarkan. Kalau engkau sekarang mendengarkan, oh kamu gak boleh memberi Tuhan. Wah itu tadi saya bilang. Gentayangan si Yakobus itu. Kok Yakobus siapa? Yudas. Ya, Yakobus lagi ya, maaf ya. Yudas itu, dia gentayangan itu, ya kan. Karena apa? Saat hati kita pada duit kita, itu adalah hambamu. Itu yang Tuhan mau. Lah dikatakan apa? Habel ya, Kain dan Habel memberikan hasil pekerjaan mereka sebagai bentuk tindakan apa? Penyembahan. Jadi penyembahan kita, kalau kita tidak memberikan kepada Tuhan, itu bukanlah penyembahan. Makanya kenapa kita ada persembahan. Karena itu adalah bentuk dari penyembahan. Kalau engkau masih simpen duitmu di kantong, ya kan, di dompet, tuh begitu rapet. Tadi saya bilang ya, saya tongking ya, Yudas kau keluar dari tempat ini. Roro pelit, roro najis itu ya. Nah lalu dikatakan apa? Menyembah, penghormatan kepada Allah. Pengakuan bahwa berkat datang dari siapa? Adam sudah tahu. Adam yang ngajarin loh kepada anaknya. Bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Itu. Nah lalu dikatakan apa? Habel memberikan dari anak sulung dan lemak ya. Pertama. Lalu dikatakan Kain dari buah tanah. Pertanyaan saya, siapa yang dicium harum sama Tuhan?
Siapa? Habel, ya. Kenapa? Hah? Bukan cuma terbaik Bapak Ibu Saudara. Yang pertama dikatakan apa? Habel memberikan dari anak sulung. Tahu anak sulung berarti anak Jadi kalau dia ngurusin nih binatang nih, kan bapak emak ya kan, bapak emak ya. Ini nih anak pertama, ini anak Nah, engkau akan memberikan yang mana? Anak kedua apa anak pertama? Ngerti? Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang pertama. Apakah engkau mempertamakan Tuhan? Itu maksudnya. Habel mementingkan Tuhan. Dibandingkan apa? Oh dia kan udah rawat, beneran loh. Anak pertama pasti disayang banget, bener gak? Bener gak? Ya kan? Disayang, dirawat ya kan? Saya mah apa tuh anak kedua? Ya, enggak lah ya kan? Enggak lah, sama ya sayangnya ya. Tapi beneran ya kan? Oh mau tahu ya kan? Saya agak tersinggung Bapak Ibu Saudara. Koko saya ya punya foto masih dia kecil, masih baik, imut-imut. Saya nggak ada. Sedih, ya kan? Tawa bertobat. Kalau punya anak kedua, 3, 4 ya, dipoto juga ya. Kalau nggak dipoto, nih kayak saya apa? Tersinggung. Ada mau banget. Membela ya. Oke, nanti saya lihat Oma. Ayo mengerti ya Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kain hanya dari buah tanah tapi tidak yang terbaik. Kalau dia menumbuhkan, oh ternyata ini adalah pohon yang pertama yang dia tumbuhkan, dia memberikan kepada Tuhan. Itu pasti harum juga sama Tuhan. Bukan dari uangnya, bukan dari harganya. Tuhan ngeliat uang, enggak. Tuhan lihat dari hati. Itu udah jelas. Nah yang kedua Nuh ya. Nuh itu mempersembahkan syukur dari hati yang berterima kasih. Karena Tuhan sudah memberikan kehidupannya, Tuhan sudah memberikan kita bisa hidup di sini, sekarang kita bisa menginjakan gereja di tempat ini. Itu adalah ucapan syukur Bapak Ibu Saudara. Itu yang Nuh ajarkan. Belum ada hukum Taurat loh ya. Belum ada apa hukum Taurat. Tapi kalau orang mengasihi Tuhan, dia tahu bagaimana dia harus memberikan pada Tuhan. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita ya. Nextnya ya. Lalu ada Abraham ya. Nah perpuluhan itu muncul kata dari 10% itu awalnya dari Abraham. Ya, bukan dari hukum Taurat. Enggak. Dari siapa? Abraham. Abraham siapa? Bapak dari? Kita nurut gak sama bapak? Yang lebih tua banget kan Abraham. Gak tahu udah moyang dari mana tuh ya kan. Pokoknya nenek moyang kita pasti Abraham. Terus juga Adam ya kan itu udah pasti. Ya. Lalu dikatakan apa? Ya, Abraham bahwa pada zaman itu Abraham mengerti bagaimana memberikan kepada imam Tuhan ya. Dia memberikan kepada Melkisedek. Kenapa sih harus 10%? Saya nanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa ya harus 10%? Kenapa Abraham melakukan ini untuk 10% Tuhan? Kenapa? Pasti kan ada tujuannya. Ternyata ini Bapak Ibu Saudara. Ya, 10% adalah apa? Simbol kepemilikan ya. Ini. 10% adalah apa? Semua milik ini sebenarnya kepunyaan Tuhan. Itu adalah simbolnya Bapak Ibu Saudara. Dari zaman kuno itu udah ada simbolnya. Sampai sekarang makanya. Kalau kita hilangin itu, wah udah kacau Bapak Ibu Saudara. Itu aja standarnya Abraham. Tapi standarnya Tuhan beda. Hiduplah ya kan, kehidupan kita seluruhnya. Itu yang Tuhan mau. Kalau 10% aja masih mikir, selamat atau enggak? Wah saya gak ngerti itu. Karena apa? Dari hati kita, itu adalah timbul. Kita itu cinta sama siapa? Itu dia. Nah, lalu dikatakan apa? Persepuluhan Abraham bukan kewajiban, tetapi apa? Lagi-lagi apa tentang penyembahan. Nah, terus ya kan? Nah,
Yakub ya kan. Yakub itu bernasar kepada Allah. Ini adalah bentuk komitmen yang kita bentuk atau janjikan pada Tuhan. Kalau kita punya komitmen sama Tuhan, terusin. Gak boleh. Karena apa? Kita udah bernazar. Amin. Next ya. Ini adalah tentang hukum Taurat. Nah ya, saya masuk nih hukum Taurat. Kenapa Tuhan menetapkan 10% kepada bangsa Israel? Ya, Tuhan memberikan hukum persepuluhan dengan makna yang pertama ya. Untuk apa? Operasional. Untuk apa? Operasional mesbah. Itu udah jelas Bilangan 18 ayat 20 sampai 24. Yang kedua untuk apa? Sarana untuk belajar takut akan kenapa? Pertanyaan lagi kan kenapa? Kenapa Tuhan ajarkan ini? Nah, untuk apa? Ketundukan hati yang diwariskan. Dari sanalah orang-orang mengetahui hati Bapa dan hati anak. Karena hati manusia tidaklah selalu konsisten. Kalau kita tidak konsisten sama Tuhan, gimana? Makanya Tuhan apa? Tetapkan ini. Supaya apa? Manusia konsisten. Supaya apa? Dia takut sama Tuhan. Karena dari situ dia tahu uang itu tidaklah berharga daripada Tuhan. Itu yang Tuhan ajarkan. Makanya sekarang kalau itu dihapus agak bingung. Karena itu difirmankan sama Tuhan. Diajarkan sama Tuhan. Bagaimana kita untuk memberikan kepada Tuhan utama memberikan 10% Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memberikan seluruhnya, kita berikan dulu. Oh ya Tuhan, ini adalah milikku, aku kasih sama Tuhan. Itu dia yang mau Tuhan ajarkan. Lalu ya, kalau ya, yang ketiga dulu ya. Israel menjadi bangsa dan perlu struktur nasional. Udah jelas. Kenapa mereka harus memberikan 10%? Karena apa? Bangsa harus maju, bangsa harus hidup, bangsa harus punya uang. Betul gak? Karena buat apa? Punya senjata, punya kehidupan. Benar gak? Itu, tujuannya itu yang Tuhan ajarkan. Nah, lalu kalau tidak memberikan 10% apa sih akibatnya ya? Nah di Maleakhi 3 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 dikatakan seperti ini. Satu kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Bangsa bisa hancur, gereja bisa hancur karena siapa? Dari jemaatnya. Tidak mengerti mengapa harus memberikan persepuluhan. Yang tadi saya bilang untuk apa? Operasional. Saya pertanyakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Gedung ini perlu dibayar enggak? Gedung ini perlu dibayar enggak? Dari mana? Dan pertanyaan saya, buat siapa gedung ini? Buat siapa? Buat Bapak Ibu Saudara. Apakah buat Tuhan? Enggak, buat Bapak Ibu Saudara. Gereja ini bisa berdiri, malah kadang untungnya ya Bapak Ibu Saudara ya, Ibu Gembala, Bapak Gembala punya sekolahan. Dia memberikan, supaya apa? Karena kasih sayangnya Bapak Ibu Saudara. Itu. Begitu luar biasa. Nextnya. Ya, ini ya. Tentang apa? Perjanjian baru. Nah ini dia. Sebenarnya apa sih tentang makna dari persepuluhan dari perjanjian baru ya. Yang pertama ya. 1, 2, 3. Tuhan menggenapi persembahan. Yang benar bukan hanya memberi. Tetapi dengan segenap hati seluruh hidup. Memberikan segenap hati dan seluruh hidupmu. Itu udah ditulis Roma 12 ayat yang pertama. Itu udah jelas sekali. Lalu dikatakan persepuluhan menjadi cerminan jadi hati atau hukum ya. Makanya adalah 10% adalah simbol kepemilikan, semua memiliki sebenarnya kepunyaan Tuhan. Nah, jika yang tadi saya bilang kalau 10% aja berat, gimana kita mau seluruh hidup kita? Mengerti Bapak Ibu? Katakan amin. Amin. Bilang kanan kirinya, kamu ngerti nggak? Apa tidur? Ada yang ngiler, tolong dilap. Nextnya ya. Ya. Perjanjian baru ya, saya akan cepat. Ini masih perjanjian baru, dikata seperti ini. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal apa? Diri, lalu apa? Memikul salib, lalu apa? Mengikut. Udah jelas ya. Standar yang Tuhan mau bukan cuma 10%. Enggak.
Enggak kayak gitu. Yesus jauh melampaui 10%. Orang Kristen bukan lagi hidup dengan pola berapa minimal. Ingat ya, bukan pola berapa minimal yang harus kita bayar. Tetapi ini Bapak Ibu Saudara, kita baca ya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang pertama. Amin. Yang kedua. Yang ketiga. Siap gak? Gak siap pasti. Saya yakin. Karena kenapa? Nextnya. Ya, udah jelas ya. Bapak Ibu Saudara tahu cerita orang kaya yang datang sama Tuhan Yesus Kristus. Dia bilang, Tuhan bagaimanalah saya mau hidup sempurna. Tuhan bilang, apakah kamu sudah turut dari hukum Taurat dan hukum para nabi? Ya, sudah. Lalu bagaimana saya harus memberitakan lagi? Berikanlah hartamu, jualah dan serahkan semuanya untuk orang miskin. Lalu dia apa? Pergi daripada Tuhan. Karena apa? Hatinya sedih, hartanya banyak. Wah, kacau makanya. Itu adalah cerminan hati Bapak Ibu Saudara. Uang itu adalah cerminan hati. Kalau engkau tidak memberikan kepada Tuhan, bagaimana engkau memberikan seluruh hidupmu? Lalu dikatakan seperti ini ya. Ini Yesus yang berkata sendiri loh ya. Kita baca ya, habis ini kita habis. 1, 2, 3. Amin. Sebelum itu Bapak Ibu Saudara, saya punya kesaksian. Saya mau undang Ibu Gembala. Boleh Ibu Gembala untuk maju? Beri tepuk tangan dulu dong. Terus juga mungkin tim musik boleh maju ya. Saya mau undang Ibu Gembala ya. Yes, ya kan? Ibu saya yang begitu cantik. Ya kan? Gitar Spanyol aja kalah. Ya. Tawa lagi. Ibu Gembala. Ya, mami saya bukan? Apa? Dikasih mic-nya kali boleh ya. Nah, Ibu Gembala. Ini kesaksian saya Bapak Ibu Saudara. Begitu luar biasa. Ya. Ibu Gembala, saya mau nanya. Ya. Minggu kemarin kita berbincang-bincang di mobil. Kalau ingat ya, lagi berdua. Ya. Lalu kita lagi ngomongin tentang owner dari aku kerja. Ingat? Hah? Ingat ya? Nah, terus kita punya nazar apa sama Tuhan, Mami? Memberikan semuanya. Tentang apa? Owner ingin apa? Ya lupa katanya. Saya ingetin, jangan kabur ya. Dia takut katanya kalau saya tanya, enggak ya. Lupa ya. Tinggal jawab iya ya. Nah, waktu itu lagi ngomongin tentang pekerjaan, terus juga tentang di GBJ AT5 sebenarnya. Lalu orang tua saya bilang, saya nggak tahu, saya lupa lagi ngomongin apa. Terus orang tua saya ya, mami saya, kita tuh punya pemikiran yang sama. Dibilang seperti ini. Aduh sis, kan saya bilang owner saya tuh begitu luar biasa kayaknya. Begitu luar biasa. Terus dibilang, iya ya, kalau misalnya kita doa aja ya, mudah-mudahan ya, owner mau bantu tuh, kita bangun gereja. Betul gak? Betul gak? Betul ya Bapak Ibu Saudara. Bukan saya gak ngada-ngada loh Bapak Ibu Saudara. Lalu, kemarin doang, itu baru 1 minggu Bapak Ibu Saudara. Baru 1 minggu Bapak Ibu Saudara. Nih ya, orang tua saya harus baca. Ini kebaikan Tuhan. Oh gak kelihatan. Nih. Gak kelihatan, jauhan lagi. Nah, tulisannya kecil. Gak kelihatan nih, beneran. Coba dipegang dulu ya. Gak kelihatan? Oh gak kelihatan. Oke, bentar. Saya gedein, bisa, tenang. Biasa, itu orang tua ya. Enggak, saya juga tua, ntar pasti gitu. Beneran. Ya, beneran ya. Kecil-kecil ya kan. Biar apa? Tau gak? Biar gak dicontek. Ya, bentar ya, saya bisa gedein, tenang ya.
Dibilang coba ya, yang ini nih. Dibilang ini. Ini baru hari Jumat kemarin, owner saya ngomong terus ini. Insentif buat Pak apa manggil? Serses. Nama sendiri anak gak tahu. Waduh. Wah, ini saya Namanya diganti, namanya ya. diganti. Yang apa? Yang telah bersungguh-sungguh bekerja dalam Pem- pembangunan Innova. Apalagi? Tuh. Wih, luar biasa. Udah habis saya. Ya? Buat bangun gereja. Amin buat JAT 5. Beri tepuk tangan dulu dan tepuk. Dari kerja saya, Tuhan memberkati. Gak pernah kekurangan. Padahal kita cuma lagi ngomong, betul gak? Betul. Satu minggu ya. Iya tuh. Ngobrol berdua. Iya. Coba. Dapat 30 juta saudara. Coba. Kebaikan Tuhan bukan? Amin. Itu yang Tuhan ajarkan. Kita minta sama Tuhan, gak pernah kekurangan. Jangan pernah khawatir. Tuhan pasti mencukupi. Amin. Amin. Itu yang saya mau sampaikan ya. Udah Bapak Ibu. Terima kasih. Haleluya. JAT 5 hidup. Haleluya. Jadi jangan pernah pelit sama Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, jemaat Tuhan.